wabarakatuh. Welcome back to my channel Diari Desti Fatima. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar Desti lebih semangat bikin videonya. Oke, langsung aja ya, to the point aja. Aku akhir-akhir ini udah lama jarang banget bikin video buat YouTube karena emang ada kesibukan masing-masing ya. Karena kemarin ada banyak acara keluarga karena Idul Fitri. Sekarang lagi free ya. Oke, kali ini aku mau bikin video tentang macam-macam antibiotik. Nah, antibiotik. Jadi nggak cuman obat-obat lain, cuman antibiotik, cuman amoxicillin ini. Ya, ternyata antibiotik ini banyak golongannya. Terus banyak tipe-tipenya, jadi kalian harus hati-hati buat yang mau mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Jadi wajib pakai resep dokter ya. Oke, tapi ingat jangan lupa like dulu, komen dulu, dan subscribe. Oke, langsung aja. Sekarang aku mau ngasih tahu antibiotik apa secara detailnya aja, karena aku udah pernah bikin video tentang antibiotik itu sendiri apa ya, terus kegunaannya, baiknya gimana, cara minumnya gimana, aku udah pernah bikin ya. Nah, nanti aku kasih linknya di deskripsi. Jadi sekarang aku bikin videonya ngasih tahu macam-macam antibiotik ya. Jadi antibiotik itu ternyata banyak dan itu ada golongan-golongan besarnya. Nah, jadi antibiotik itu obat yang buat menghambat infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ingat ya, bakteri bukan virus. Jadi kalau misalkan kalian kena virus pakai antibiotik itu nggak akan mempan. Jadi harus yang infeksi karena bakteri. Lanjut, antibiotik itu ada 7 golongan ya. Ada 7 golongan. Aku di sini bakal kasih tahu satu persatu sampai 7 dan contoh-contoh antibiotik apa aja yang masuk dalam golongan tersebut ya. Oke, yang pertama itu ada penisilin ya. Sekarang aku nggak akan jelasin penisilin itu apa atau yang kedua itu apa. Jadi sekarang detailnya aja, singkatnya aja bakal aku kasih tahu. Penisilin itu biasanya sih buat obat untuk infeksi yang kena infeksi kulit atau paru ataupun infeksi saluran kemih, biasanya gitu ya. Nih, contohnya itu ada amoxicillin, ada penicillin, ada ampicillin. Itu contohnya ya. Aku kasih contoh 3. Nah, itu yang satu, yang penicillin. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada cephalosporin. Cephalosporin itu juga aku bakal kasih 3 contohnya. Yang pertama ada cefotaxim. Yang kedua ada cefta. Wow, itu ada apa? Yang kedua ada ceftaziorin. Yang ketiga ada cefuroxim. Nah, itu ada 3 contohnya ya. Jadi kalau misalkan aku ngasih tahu ada salah, mohon maaf ya. Ini seingat-ingat aku aja pas waktu kemarin aku kerja sama kuliah. Nah, terus yang ketiga itu golongan antibiotik yang ketiga itu aminoglikosida. Aminoglikosida itu ada, aku kasih 3 lagi contoh antibiotik yang termasuk dalam aminoglikosida. Yang pertama itu ada paramomisin 1, yang kedua tobramycin, yang ketiga itu gentamisin ya. Itu semua masuk dalam golongan aminoglikosida ya. Nah, itu ya baru 3. Terus yang keempat ada golongannya makrolida itu ya. Jadi golongan antibiotik yang keempat itu makrolida. Jadi sekarang aku ngasih 3 lagi contoh obat yang termasuk ke makrolida itu. Yang pertama ada erythromycin, yang kedua ada clarithromycin, yang ketiga ada azithromycin. Nah, aku kasih tahu ya. Jadi kenapa harus hanya dokter yang kasih obat antibiotik? Karena hanya dokter juga yang mungkin sama apoteker ya, tapi kan kalian sebelum ketemu apoteker itu harus ketemu dulu dengan dokternya. Jadi yang tahu kapan kalian dapat
antibiotik ataupun cara minum antibiotiknya sesudah atau sebelum makan, terus jangka harinya berapa, itu hanya dokter dan apoteker instalasi farmasi yang tahu. Karena ada antibiotik yang dimakan sebelum makan, yang diminum sebelum makan, terus ada antibiotik yang diminum selama 7 hari, dan antibiotik yang diminum hanya cukup 3 hari saja. Nah, jadi aku selalu tekanin, jangan asal minum antibiotik, itu nggak boleh ya. Oke, lanjut yang kelima. Golongan antibiotik yang kelima itu golongan tetrasiklin. Oke, golongan tetrasiklin itu aku kasih 3 contohnya yang termasuk dalam golongan tetrasiklin. Yang pertama ada monoksisilin, yang kedua ada doksisilin, yang ketiga ada tetrasiklin. Nah, kalau nggak salah tetrasiklin ini banyak banget deh di warung ya. Cuman aku nggak tahu itu orang-orang tuh beli buat apa. Beli tetrasiklin 1 biji. Nah, aku belum sempat nanya itu tuh kalian tuh beli tetrasiklin buat apa. Jadi kalau misalkan aku ketemu, bakal aku tanya dan aku review di sini, oke? Terus yang keenam, golongan antibiotik yang keenam itu ada quinolon ya. Quinolon. Jadi tadi udah ada penisilin, ada cefalosporin, ada aminoglikosida, ada makrolida, ada tetrasiklin. Nah, sekarang itu masuk ke quinolon. Ya, quinolon ini aku juga bakal kasih 3 contoh, 3 nama obat yang termasuk dalam golongan tetrasiklin ini. Yang pertama ada ciprofloxacin. Kalian sering dapat kan kadang antibiotik yang familiar tuh, amoxicillin, ciprofloxacin, cefixim atau yang lainnya gitu ya. Itu familiar pasti di masyarakat. Ada ciprofloxacin, yang kedua ada moxifloxacin, yang ketiga ada levofloxacin. Nah, antibiotik itu ada yang 3 kali minumnya, ada yang 2 kali minumnya, ada yang 1 kali sehari minumnya. Jadi itu salah satu yang nggak boleh asal minum antibiotik ya. Jadi karena harusnya 3 kali, diminumnya 4 kali, harusnya cuma 2 kali, diminumnya 3 kali. Apalagi kalau misalkan diminumnya harusnya cuma 1 kali aja, malah diminum 3 kali, itu malah lebih nggak boleh. Jadi hanya dokter yang kasih obat antibiotik ini buat kalian yang emang lagi sakit ya. Jadi jangan asal minum antibiotik, please. Terus yang terakhir itu ada nomor 7, ada golongan sulfonamida. Nah, ini tuh kalau nggak salah, aku tuh lupa lagi ya, ini tuh nanti aku kasih tahu deh next video. Aku bakal jelas-jelasin penisilin tuh obat untuk nyembuhin apa nanti bakal aku kasih tahu ya. Terus yang terakhir aja ya, langsung ke sulfonamida. Sulfonamida ini aku bakal kasih 2 contoh obat yang termasuk dalam sulfonamida. Yang pertama itu ada sulfametoxazole ya. Balipet, udah lama aku nggak bikin video, susah. Terus yang kedua ada sulfisoxazole, kalau nggak sama ya, kalau salah mohon komen ya, koreksi apa yang bener nggak yang aku omongin. Yang pertama sulfametoxazole, yang kedua itu ada sulfisoxazole gitu. Itu ada 2 contoh yang masuk ke golongan antibiotik sulfonamida. Nah gitu. Oke ya, harus dicermati tadi nih golongan-golongan antibiotik. Ada 7 golongan besarnya ya. Jadi ada penisilin, cefalosporin, aminoglikosida, makrolida, tetrasiklin, quinolon, sama sulfonamida. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe please, biar aku ngasih info-info yang bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan video yang aku buat ini bermanfaat buat kalian, mohon share sebanyak-banyaknya biar jangan pada nyalahgunain minum obat antibiotik. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.